Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya yang insya Allah kali ini akan membahas soal hadis-hadis populer tapi ternyata doif bahkan palsu. Bahan utama video ini saya dapatkan dari sebuah buku karangan Ustadz Adi Hidayat yang judul bukunya menyoal hadis-hadis populer dengan tagline upaya mengenali sunnah yang benar bukan yang terkenal. Di video-video sebelumnya sempat saya buat dalam bentuk infografis, tapi tidak saya teruskan lagi karena cukup menghabiskan waktu untuk membuat ide tampilannya. Selain itu juga fokus saya teralihkan pada hal lain yang saat itu sedang saya butuhkan. Nah, di video ini saya akan mencoba membuat ulang videonya dan semoga bisa terselesaikan. Amin. Awal mula kenapa saya berniat membuat video tentang isi bukunya Ustadz Adi Hidayat ini adalah karena buku ini bukan milik saya, tapi milik masjid yang ada di dekat rumah saya. Saya pinjam karena sangat tertarik dengan isinya dan saat dalam kondisi pinjam, buku tersebut kena pipis kucing piaraan saya. Dan sudah seharusnya saya ganti karena buku tersebut bukan milik saya. Akhirnya saya coba cari online di 4 online marketplace tapi tidak menemukan buku yang sama. Saya cari berdasarkan beberapa kata kunci pun tetap tidak saya temukan selama berjam-jam saya scroll. Setelah itu saya coba cari di toko offline di kota tempat saya tinggal dan tidak menemukan sama sekali. Dan ada satu toko yang menginformasikan ke saya bahwa buku-buku karangan Ustadz Adi Hidayat tersebut hanya dijual secara eksklusif, tidak dijual secara bebas. Karena itu saya coba cari info dari nama penerbit yang tercantum di buku tersebut. Setelah saya dapat kontak dengan admin dari penerbitnya, saya diarahkan ke aplikasi khusus untuk pembelian buku dan barang lainnya. Ternyata setelah saya download aplikasi dan mencarinya, buku tersebut tidak ada. Kemudian saya tanyakan lagi ke adminnya, kapan kira-kira bukunya dicetak lagi. Dan tidak ada jawaban dari adminnya, hanya membalas dengan emoticon tangan yang berarti mohon maaf dan emoticon senyuman. Dalam hal ini saya terpaksa harus buat buku tersebut secara satuan yang di zaman saat ini banyak ya tempat yang terima jasa buat buku satuan. Mungkin itu solusi untuk menggantikan buku tersebut. Nah, di sisi lain banyak sekali saya temukan artikel soal buku tersebut yang hanya menjelaskan secara garis besarnya, bukan isinya. Dan dari pengalaman saya dalam membuat video-video di channel ini, memang banyak sekali hadis-hadis yang tidak jelas sanadnya. Dan saya memiliki 3 aplikasi soal hadis dan 2 website untuk recheck ulang hadis. Sering kali hadis yang saya dapatkan secara online, baik itu di WA, IG, Facebook,
salah dalam penomoran, malah ada beberapa yang salah riwayatnya. Dan tidak sedikit pula dalam pencarian hadis untuk proses pengecekan ulang tidak saya temukan sama sekali di 4 sumber yang menjadi acuan saya. Dan biasanya hanya muncul di sumber yang satu, tapi tidak ada keterangan keraguan dalam sanadnya. Hal tersebut yang akhirnya saya memberanikan diri membuat video ini dengan tujuan dakwah, walaupun yang dibahas di bukunya Ustadz Adi Hidayat hanya 17 saja. Walaupun yang saya temui di online sangatlah banyak, lebih dari 17. Dan berdasarkan Ustadz Adi Hidayat di bukunya pun, malah banyak bermunculan hadis-hadis baru yang sengaja disebar secara online dengan tujuan mendapatkan follower. Padahal hadis-hadis tersebut belum tentu dapat dijadikan sebagai sandaran dalil yang dinisbatkan pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena hal tersebut tidak mudah ditelusuri, apalagi dengan tingkat keilmuan yang sangatlah rendah seperti saya ini. Wallahu alam bishawab. Saya mohon untuk setiap orang yang menonton video ini, sebaiknya tidak secara mudah untuk memforward atau meneruskan pesan yang masuk ke medsos kalian, WA dan WA grup, IG, dan lain-lain, sebelum dicek terlebih dahulu hadisnya, apakah memang ada dalam kumpulan hadis-hadis sahih, apakah benar riwayatnya, dan apakah benar nomor hadisnya. Karena tidak sedikit kata-katanya sangat indah, nikmat terdengar di telinga dan hati. Keindahan rangkaian katanya berhiaskan makna yang sangat bermanfaat, menggoda, bahkan sering meyakinkan para pencari sunnah untuk mengamalkannya. Tidak banyak yang tahu bahwa kualitas hadis-hadis tersebut ternyata doif, bahkan palsu. Dan tidak banyak juga ustadz-ustadz, guru ngaji, bahkan ulama sekalipun menggunakan hadis-hadis tersebut disampaikan dalam ceramah khutbah mereka. Itulah awal, latar belakang, dan tujuannya kenapa saya buat video ini berdasarkan buku karangan Ustadz Adi Hidayat dan untuk tujuan dakwah sesuai nama channel saya ini, dakwah tanpa batas. Nantikan video berikutnya karena saya akan memulai sharing isi bukunya Ustadz Adi Hidayat dengan judul menyoal hadis-hadis populer dengan tagline upaya mengenali sunnah yang benar, bukan yang terkenal. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian karena saya hanya manusia dan kesempurnaan hanya milik Allah. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.